Tes tes 1 2. Tes tes 1 2 dicoba tes. Baik ya, insya Allah sekitar 2-3 menit lagi kita belajar bersama, nah insya Allah ya. Nah, ini pertemuan terakhir pembelajaran kita bersama melalui media Zoom, pendampingan persiapan KSM online Kanwil Kementerian Agama Aceh tahun 2020. Kita tunggu ya 1 menit lagi, insya Allah kita akan memulai pembelajaran kita ya. Tes tes. Ya, kita mulai ya. Nanti kalau sampai mati ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini cara duduknya kayak mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Suara saya bisa didengarkan? Halo? Assalamualaikum. Tapi sama boleh buka bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Halo? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Baik ya, suara saya kedengaran ya. Kita mulai ya. Nanti kita ini lagi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak-anak sekalian ya. Pada pagi hari ini hari Senin tanggal 26 Oktober ya. Tahun 2020 kita memasuki pembelajaran bersama ya, belajar bersama untuk pendampingan persiapan kompetisi sains madrasah online nasional. Nah, insya Allah hari ini adalah pertemuan kita kelima dan sekaligus pertemuan kita yang terakhir untuk pembelajaran di media Zoom ini. Baik ya, pada penutup pembelajaran kita ya, kembali kami dari tim pengajar, pendamping pengajaran kalian, insya Allah akan sedikit berbagi berkenaan dengan hal-hal yang kami rasa penting ya, kami anggap penting untuk bisa kami sampaikan sebagai pelengkap pembelajaran bersama guru-guru kalian di sekolah masing-masing, di madrasah masing-masing. Nah, insya Allah ya materi yang sudah kami siapkan, baik ya, kami buka dulu materinya.
Ini ya. Baik, untuk materi pertama ya tentang kombinatorik ya, kombinatorik ya, tapi ini soalnya kurang bagus, kita ganti aja ya, jangan ini. Bahasanya agak sedikit. Tolong jangan dicoret, Nak. Dihapus lagi. Yang nyoret dihapus, tolong. Bentar, saya lupa gimana cara untuk hilangkan coretan. Baik ya. Silahkan dibacakan salah satu ya. Silahkan dibacakan salah satu anak yang aktif mic-nya, atau saya hidupkan dulu ya mic-nya. Silahkan, Nak, dibaca. Nanti kita pelan-pelan ya. Belajar. Baca Dini Azani Rahayu. Dini, baca, Nak. Dini. Kak Dini. Dini Azani Rahayu, tolong dibaca soalnya. 10 orang finalis suatu lomba akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Hanya cara pemilihan tersebut ada beberapa cara. Ya, saya ulangi. 10 orang finalis suatu lomba akan dipilih secara acak. Baik, saya mute dulu ya semua ya, biar suaranya kita dengar. Nanti kita hidupkan lagi ya. 10 orang finalis suatu lomba akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Ya, dipilih secara acak 3 yang terbaik. Pertanyaannya, berapa banyak cara pemilihan tersebut? Berapa banyak cara pemilihan tersebut? Nah, sekarang, Nak ya, mungkin walaupun kalian masih di bangku sanawiyah, tentu guru-guru kalian ya sudah memperkenalkan tentang metode menentukan banyak cara pemilihan ini ya. Nah, sebelumnya saya akan hantarkan sedikit teorinya ya, pelan-pelan saja. Ini untuk menyempurnakan apa yang telah guru-guru kalian ajarkan di sekolah ya, sebagai pelengkap saja, Nak. Jadi ya, sekarang ya, yang pertama, Nak ya, dalam matematika, jadi prinsipnya, Nak, orang matematika itu ya, prinsipnya adalah menyederhanakan intinya ya. Prinsipnya bagaimana cara membuat sesuatu itu menjadi lebih mudah. Jadi prinsip dasar dari matematika itu yang tidak terelakkan adalah memudahkan. Nah, memudahkan suatu masalah, memudahkan. Nah, salah satunya prinsipnya, coba perhatian, Nak, ini dasar-dasar penting matematika ya. Misalnya ketika orang menuliskan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 misalnya, ketika dirasakan sudah mulai panjang, orang berpikir ada nggak ya cara supaya menuliskannya itu nggak sepanjang ini. Nah, maka muncullah konsep pengganti dari penjumlahan bilangan yang sama yang berulang-ulang, kemudian disingkat dengan metode perkalian. Jadi 5 kali 6, jadi 6-nya ada 5 kali. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi prinsipnya, pekerjaan matematika awalnya adalah untuk memudahkan orang dalam menyederhanakan sesuatu, itu intinya. Nah, kemudian muncul lagi ide misalnya, Nak, bagaimana kalau seandainya 6-nya dikali berulang-ulang dengan angka yang sama, 6 kali 6 kali 6. Orang mikir lagi, ada nggak ya cara supaya membuat ini menjadi lebih ringkas? Ada. Muncullah kemudian konsep perpangkatan. 6 pangkat 4. Itu dasarnya, itu asal mualanya begitu ya. Termasuk kemudian orang mikir ya, kalau saya mau nulis 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, perkalian bilangan asli ya yang berurutan dengan angka terbesarnya 6 sampai 1, ada nggak cara untuk meringkasnya? Nah, kemudian muncullah kesepakatan untuk memunculkan tanda seperti ini. Bacanya 6 faktorial, Jadi,
Kalau anak-anak lihat 6 tanda seru, 6 faktorial itu maknanya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Perkalian 6 bilangan asli pertama. Ya, 6 bilangan asli pertama. Nah, itu jadi konsepnya. Ada 6 faktorial. Nah, yang kedua, perhatikan yang kedua ya. Yang kedua, untuk menentukan banyaknya cara memilih, ya, banyak cara memilih. Banyak cara dalam memilih. Nah, ya, kita akan menggunakan 2 kaedah umum. Nah, kita bisa gunakan yang pertama ya, aturan kombinasi. Nah, kombinasi. Yang kedua namanya aturan permutasi. Nah, apa yang menjadi dasar perbedaan antara permutasi dan kombinasi ya? Nanti akan dapat kalian ya pelajarannya secara utuh ketika kalian masuk aliyah nanti ya. Jenjang setelah sanawiyah masuk aliyah dapat ini ya. Jadi bagaimana cara milih ya? Cara milih itu ada 2 nak. Ada dengan cara kombinasi, ada cara permutasi. Apa bedanya? Bagaimana cara bedakan kombinasi, permutasi? Kapan pakai kombinasi? Kapan gunakan permutasi? Kita akan menggunakan kaedah permutasi ketika urutan diperhitungkan. Misalnya ya, penulisan ya Pak Jokowi misalnya, Ma'ruf Amin misalnya ya. Presiden kita Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin tentu tidak sama kalau kita menuliskan M dulu baru J. Kenapa? Urutan menentukan. Kalau ditulis J pertama, berarti J presidennya, M wakilnya. Demikian juga kalau M pertama, maka kemudian J kedua, berarti M yang presiden. Nah, tentu ini 2 kejadian yang tidak sama, masing-masing dihitung sendiri-sendiri. Nah, ketika urutan diperhitungkan, maka ciri-ciri kita akan gunakan permutasi. Sebaliknya, jika urutan tidak berpengaruh, nah ya, urutannya tidak berpengaruh, urutan tidak diperhitungkan, maka saatnya kita menggunakan kaedah kombinasi. Jadi perbedaannya pada urutan. Jika urutan diperhatikan, gunakan permutasi. Jika urutan tidak diperhatikan, gunakan kombinasi. Biasanya soal permutasi ya, soal permutasi itu di soalnya ya punya embel-embel jabatan. Biasanya ada unsur jabatan. Nah, karena jabatan ini akan kemudian menempatkan urutan itu berbeda-beda. Nah, jadi secara umum rumusnya hampir sama, nak. Secara umum rumusnya hampir sama. Misalnya ya, kita akan memilih M dari N banyaknya dengan cara permutasi, kemudian dinyatakan sebagai dinyatakan sebagai. Jadi memilih M dari N sebanyak permutasi, maka dinyatakan sebagai N faktorial. Makanya kita belajar faktorial sebelumnya ya. Dibagi N dikurangi M faktorial. Itu kalau permutasi. Nah, kalau kombinasi, memilih M dari N secara kombinasi, dinyatakan sebagai mirip seperti yang di atas ya, N faktorial, dibagi N dikurangi M faktorial, tapi masih di depannya dikali M faktorial. Itu bedanya ya. Nah, kembali ke soal kita, nak. Kembali ke soal kita ya. Makanya kenapa kita harus belajar tentang kaedah faktorial. Nah, soal kita ini soal kita. Kita akan pilih ya dari 10 akan kita pilih 3 secara acak. Nah, ya pilihnya 3 secara acak. Karena dalam soal tidak ada makna urutan, maka pemilihannya, perhatikan ya kaedahnya, tidak memuat tidak memuat unsur urutan. Urutan tidak diperhitungkan. Maka kapan artinya? Apa artinya? Artinya anak-anak akan memilihnya ya dengan kaedah kombinasi. Memilih 3 orang dari 10 orang ya. Memilih 3 dari 10 dengan aturan kombinasi. Nah, maknanya apa? Jalankan rumusnya 10 orang berarti 10 faktorial. Dibagi 10 dikurangi 3 faktorial. Apa definisi 10 faktorial? Lihat tadi konsepnya ya.
yang namanya 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 sampai kali 1. Maka kali ini ya, yang namanya 10 faktorial artinya 10 kali 9 kali 8 kali 7 ya. Kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Ini sengaja saya buat dasar dulu ya supaya semuanya bisa kemudian belajar ya. Nah, di depannya ada 3 faktorial. Berarti 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, 10 dikurangi 3, 7. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan sekali lagi nak, ya tentu kalian sudah sangat paham ya, jangan dihitung ya, jangan dihitung, dianiaya saja, dicoret saja yang bisa dicoret. Misalnya 7 bagi 7 habis, 6 bagi 6 habis, 5 bagi 5 habis, 4 bagi 4, 3 dengan 3, 2 dengan 2, tentu saja 1 tidak perlu diperhatikan ya. Maka sisanya nak 9 dikali ya dibagi 3 masih tersisa 3, 8 dibagi 2 masih tersisa 4, maka hasilnya menjadi ya sisanya 10 dikali 9 bagi 3, 3, 8 bagi 2, 4, 4 kali 3, 12 kali 10, maka jawabannya ya jawabannya 120. Nah, itu kaidah yang bisa Ananda gunakan. Ya, tentu nih udah lancar, udah bisa ya. Cuma saya ingin mengulangi kembali apa yang kemudian telah dijelaskan oleh guru-guru kalian. Apa ini? Nah, coba saya lihat berapa suara ya. Oh, jawaban. Ya, betul-betul. Alhamdulillah. Ya, benar ya. Makasih. Nah, itu yang pertama ya. Nah, ini kaidahnya ya. Penggunaan kombinasi memiliki ciri-ciri. Ketika urutan tidak diperhitungkan, gunakan kombinasi. Tetapi jika urutan diperhitungkan, maka kita akan menggunakan kaidah yang namanya permutasi. Ya, bedanya sedikit ya. Bedanya sedikit. Kalau kombinasi nilainya biasanya lebih sedikit dari nilai permutasi. Nah, insya Allah ini saya sudah lihat tadi banyak yang menjawab jawaban C ya. Berarti konsep ini sudah bagus ya. Nah, alhamdulillah ya. Konsepnya sudah bagus. Baik, kita lanjutkan soal ya model berikutnya. Nah, ya, kita lihat soal model berikutnya. Sebentar ya. Saya pilihkan soal yang ya saya rasa bermanfaat untuk anak-anak sekalian ya. Nah, misalnya ini dulu. Nah, ini soal baru ini. Nah, ini nak ya. Soal ini ya. Saya pingin anak-anak salah seorang baca nak supaya bisa kita kerjakan sama-sama. Silakan. Siapa yang mau baca silakan. Satu orang. Sebutkan namanya. Kalima. Ya, siapa namanya? Yang keras nak, yang keras. Anak madrasah harus berani. Siapa namanya? Itu. Ayo, siapa yang mau baca soalnya silahkan nak. Iya, Pak. Ya, baca. Siapa namanya? Namanya nak, yang keras. Siapa? Oh ya, bawa sini. Duduknya masuk dulu. Terus hati-hati. Berapa kak kasih? Ada beli. Oh, ada beli sama dia. Ya, udah ini. Cut Intan Farah Diba. Baca soalnya nak. Cut Intan Farah Diba. Yang keras, Cut Intan. Nggak kedengaran suaranya nak. Ini apa? Yang Intan nggak kedengaran suaranya. Yang lain. ini juga berarti besok ujian kita. Ya, besok udah soalnya. dari MTS Darut Tahfiz. MTS Darut Tahfiz. Baca yang keras nak.
Ini salah WK semua. buat ini harus hidup dia punya kan bagusnya orangnya Ya sudah. Saya dulu ya. Coba ya diperhatikan. Ada soal begini nak ya. Ini soal tren sekarang nih. Atau saya matikan dulu suaranya ya biar saya dulu yang ngomong ya. Oke, baik ya. Nah, ini anak-anak sekalian, nih soal tren sekarang nih ya. Inilah soal yang kemudian menghebohkan ya jagat pendidikan kita kemarin ya di tes masuk kuliah ya. Ya, UTBK namanya, ujian tes berbasis komputer ya. Ada model soal seperti ini, Nak. Dan anak-anak sekarang ya diminta untuk adaptif dan solutif, ya, bisa beradaptasi dengan masalah dan bisa menyelesaikan sebuah masalah. Nah, misalnya ada soal. Jika diketahui K sama dengan 5, Nak. K sama dengan 5. Maka pertanyaannya HKX GVGKGN ya, NGYOR JGXO YGZA JOZ GSHGN Y ya YGZA sama dengan titik-titik. Jawabannya juga dengan bahasa yang aneh. Saya kasih waktu 3 menit. Coba rasakan azabnya soal ini ya. Coba kerjain. 3 menit. Nanti kita bahas. Silakan, Nak. Ya, ini juga bagian dari ya kemampuan Ananda sekalian, anak-anak madrasah yang hebat untuk bisa adaptasi dengan bentuk-bentuk masalah dan solutif, memberikan solusi terhadap masalah yang kita dapatkan. Silakan, Nak, tes. Ambil alat tulisnya, coba tes. Apa jawabannya itu ya? Silakan, saya ya hidupkan partisipannya ya, suaranya supaya kalian bisa ya. Huruf vokal semuanya 5K diketahui gitu. D, Pak. Sama dengan D. 5 ya. Huruf mati sama aku tak nampak pun. Iya, betul. Jawabannya adalah D. Pintar, bagus. Jawabannya Jamal Amal, adalah ya, dari Jamal Amal. Siapa namanya, Nak? Ketahui 5K. Ketua Fransoki. Alhamdulillah, mantap ya. Jawabannya benar ya. Jawabannya dari Jamal Amal, jawabannya Jak ya. Nah, sekarang kita bahas. Ya. Kita bahas, nah. Sekarang kita bahas. Ini ya, saya matikan dulu mic-nya. Nah, ini. Nah, kadang-kadang soal KSM itu, Nak, ya, kadang-kadang soal KSM itu hadir dalam bentuk soal yang kita baru sekali lihat, baru itulah kita lihat soalnya, baru pertama kali kita lihat. Nah, ya, jadi soal KSM itu kadang-kadang memunculkan ide yang itulah pertama kali anak lihat dia ketika anak lihat soal, nah, lihat soal ini baru yang pertama kali dilihat. Baru pertama kali lihat soalnya. Nah, baru pertama kali lihat nih, ya. Nah, sekarang bagaimana anak-anak kemudian bisa mengembangkan dua cita-cita ya pendidikan ala sekarang ini ya, ala kekinian ya. Jadi ada dua harapannya. Memunculkan anak-anak yang bisa beradaptasi ya, adaptif, mampu beradaptasi dengan masalah ya. Dan kemudian bisa memberikan solutif ya. Solutif artinya bisa kasih jalan keluar. Bisa keluarkan ide ya. Nah, tentu saja Nak ya. Tentu saja cara berpikir seperti ini tidak bisa lepas dari norma atau sesuatu yang kita sudah anggap baku ya, norma sesuatu yang sudah kita anggap baku. Yang kita anggap sudah baku. Nah, jadi tetap saja walaupun soalnya kelihatannya baru, tapi sebenarnya idenya adalah sesuatu yang sudah anak-anak kenal. Itu mesti ya. Nah, misalnya gini, ya. Tentu kita sudah sangat mengenal ya konsep begini. Nah, A ya, B, C, setelah A huruf lanjutannya adalah B, C, D, kemudian E, coba anak buat 55. A, B, C, D, E 55 ya. Kemudian F, G, H, I, J 55 juga. Sehingga satu baris ini akan terisi dengan 10 huruf. Kemudian setelah J, K, L, M, N, O, kemudian P, Q, R, S, T, nah gitu ya.
kemudian U, V, W, X, Y, Z. Nah, begitu nak. Itu sesuatu yang sudah dianggap baku. A sampai Z. Nah, sekarang ya sesuatu yang dianggap baku itu kemudian akan kita buat dalam bentuk yang baru. Yang mana yang baru? K-nya dinyatakan 5. Nah, padahal sebelumnya kita mengenal ya, sebelumnya yang kita kenal sebagai huruf yang kelima itu adalah E, bukan K. Nah, ketika K dinyatakan sebagai huruf kelima alias E, gitu ya, saya buat warna merah ya. Nah, ini huruf kelima E, maka konsekuensinya L jadi F, ya. M jadi G, E, F, G, H, I, gitu kan. J, K, L, M, N. Nah, N. Kemudian U jadi O, O, P, Q, R, S, T. Nah, U-nya kemana? U-nya balik ke A, gitu. Nah, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian lanjutkan A, B, C, D, gitu. Nah, A, B, C, D. Nah, kata kuncinya satu ya, merubah kebiasaan kita E sebagai 5, sekarang K-nya yang 5. Berarti ketemu K itu maknanya E. Nah, sehingga apa, nak? Terjemahkan kata-kata ini gitu, nah ya. Gimana cara terjemahkannya? Coba ya. Yang intinya adalah bagaimana anak-anak itu bisa adaptif dan solutif. Cepat kasih tanggapan gitu, nah. Nah, misalnya ya, saya pindahkan di sini nih. Nih ya. Nah, sekarang coba ya, kita punya sekarang ya soal HKXG. Nah, cara cepatnya, nak, cara cepatnya yang pertama adalah ubah ya. Tentu saja, nak, kebiasaan kita adalah kita paham nih, nak. Ya, paham bahwasanya huruf yang yang sering digunakan itu adalah huruf vokal. Ya, gitu kan, huruf vokal. Khususnya huruf A, kemudian I, U, dan E serta O. Ya, ini yang paling sering digunakan. Makanya ya, hampir setiap nama kalian insya Allah pasti punya huruf A. Ya, cuma sedikit orang yang nggak punya huruf A. Nah, jadi A, perhatikan A yang merah, itu kemudian diterjemahkan sebagai G. Maknanya setiap kalian temukan G, nah perhatikan, setiap Ananda temukan G, itu saatnya kalian ganti G dengan A, gitu, nak, biar cepat. Nah, nih, tulis di bawah G, A. Ketemu G, ganti A. Nih A ya, ini juga A, ini A, banyak sekali A-nya, A ya. A ya. A, setiap ketemu G ganti dengan A. Nah, langkah berikutnya ya, coba disambung-sambung ya, disambung-sambung. Mudahnya, nak, mudahnya H. Nah, sekarang saya mau aktifkan saja ya, saya minta kalian aktif ya, supaya kalian tahu bahwasanya sebenarnya idenya sederhana. Kalau kita buat sederhana temanya, tidak lari dari kebiasaan. Berapakah hasil dari 1 tambah 1? Ya, bagus. H, coba H. H, nak. H ini H. H, ubah jadi apa, nak? B, ganti B. Nah, B ya. B. K jadi K jadi apa? E. Kemudian lanjutkan. Berapakah? Berapakah? Hasil. Apa? 1, Kak, dari 1. Apakah hasil dari apa? Saya salah nih. Berapakah hasil dari 1 tambah 1? Tambah 1. Apa jawabannya? Wah, J lagi. Jawabannya 2. 2 berapa huruf? 2 berapa huruf? 3. Cuma ini ya, sudah selesai. Ini namanya ya, solutif dan adaptif. Jadi soalnya berubah menjadi berapakah hasil dari 1 ditambah 1? Jawabannya 2. Nah, jawabannya 2. Bisa? Bisa ya? Ya, alhamdulillah.
Nah, sekarang boleh disimpan, Nak. Saya munculkan ide lain. Ya, munculkan ide lain ya. Kita ulang lagi ya. Jadi intinya begini. Intinya kayak gini ya. Intinya tetap saja intinya ya. Kita menggunakan sesuatu yang sudah kita anggap benar sebagai azas untuk. Nggak paham, Pak. Nggak paham? Nggak paham, Nak? Nggak ngerti? Oke, ulang. Ada yang nggak apa-apa. Ada yang belum paham. Ada yang belum paham? Oke ya. Baik, kalau tidak paham dengan ini ya. Ya, tidak paham dengan ini, saya punya soal lain. Nah, diingatkan ya. Saya punya soal lain. Baik, disimpan dulu, Nak. Ya, disimpan dulu. Saya siapkan soal yang lain. Baik. Ya, saya simpan ya. Ini bisa dibaca huruf komponen tadi ya. Nah, ini. Coba. Yang bilang tadi nggak paham. Anak yang nggak paham tadi ya. Yang anak Nanda tadi tolong baca soalnya. Yang keras. Anak laki tadi. Siapa tadi? Udah. Yang keras. Nggak kedengaran. Tadi juga ini di sini. Kami tadi Nah, sekarang gini aja lah. Ya, saya tunjuk aja. Jovan. Ini kan M ganti apa tadi? Nah, ini siapa yang mic-nya hidup, Nak? Aktif mic-nya, tolong bacalah ya. Seorang detektif Yang menemukan keras. sebuah kode bertulisan. Seorang detektif menemukan sebuah kode bertulisan MNFOHX. Setelah dipecahkan oleh detektif, kode tersebut menjadi UTBKFKUY. Lalu sang detektif menemukan sebuah kode lain, yaitu KFGIJBYE. Semangat. Apakah di kode tersebut? Masya Allah ya. Sekarang sekarang saya kasih waktu 2 menit. 3 menit lah. Coba tes. Kita bahas nanti. Coba tes. B, Pak, B. Hah? Ini si Jovan kan? Ya. B. Ya, bagus. Nah. Biar yang lain kerjakan juga ya, Ananda ya. Silakan yang lain coba nih. Kayak gini soalnya ya. Solutif dan adaptif ya. Punya solusi ya dan bisa beradaptasi dengan tampilan-tampilan soal yang mungkin aneh-aneh gitu, Nak. Nah, coba. Ya, coba, Nak. Ya, coba. Masih dengan kaedah yang sama ya, berjalan dari norma ya, sesuatu yang sudah kita anggap benar sebagai landasan utamanya, begitu, Nak. Silakan coba. Ya, silakan, Nak, silakan. Nah, ini saya buatkan ya, sesuatu yang kita anggap sebagai normanya ya. Huruf besar aja.
Baik ya. Kita bahas, Nak. Kita bahas. Biar saya bisa lihat ya partisipasi kalian. Nah, lihat Nak, lihat. Ya, tetap saja kaedahnya ya, kita berjalan pada satu hal yang kita anggap Nah, sekarang saya mau tanya ini ya. Saya mau tanya kepada Anda sekalian, M. Berdasarkan susunan yang kita anggap M ada pada urutan yang ke jawab. 13. Bagaimana dengan V? Bagaimana dengan V? Nah, V urutan keberapa? V urutan ke 22. 16. V. 22. 22. F. 6. 6. O. Nah, O. 15. O 15. H. 8. Pandi. S. 8, Pak. S. 8. 19. X. 8. X berapa, Nak? 24. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Cuma oninya yang. Saya mau tanya lagi nih. Apakah ya? Berapakah urutan dari U? 21. Pandi 21. T. 20. Ya. B. 2. K. 11. S. 19. K. 11. U 21. Y 25. Perhatikan IPS matematika nih. coba lihat ya, nanti ada Mana kayak yang Kita ini? ngatung Ki. perhatikan sekarang Nak ya, sekarang perhatikan ya, perhatikan saya mulai dari belakang. Anak-anak kami sekalian, cobalah Pelajarannya di mana? Saudara-tanya di sini aja. ya. Bagaimana cara kali ya, saya matikan dulu ya. Anak-anak kami sekalian coba perhatikan ya, bagaimana cara merancang 24 supaya berubah menjadi 25, solutif. Maka kita bisa tambahkan 1. Kemudian 19 jadi 21, tambahkan 2. Ya, bulannya tambah 3, tambah 4, tambah 5, dan seterusnya. Tambah 6. Oh, kok tambah 6? Bukankah 22 tambah 6 hasilnya 28? Sementara ya, huruf kita cuma sampai 26, maka 28 itu bisa dirubah menjadi 26 tambah 2. Maka huruf yang kedua B, maka jawabannya B gitu kan. 13 tambah 7, 20. Oke, benar. 13 tambah 8, 21 juga benar. Maka temanya perhatikan adaptif. Adaptasi, tambah 8, tambah 7, tambah 6, tambah 5, tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Sekarang, ya, solusi yang sederhana ini, Nak, coba kalian gunakan untuk soal kita. Nah, coba pakai untuk soal kita. K, X, G, V, J, D, Y, S. Tentukan sendiri, saya nunggu jawabannya. Apa jawabannya? Coba, tes. Semangat. Ya, Dapat, Pak. nah, Pak, dapat. Semalaman. Apa namanya? Semangat. Semalam. Ya. Coba saya mau kalian semangat, betul. Semangat, Pak. Ya, semangat. Semangat, mantap. Nah, begitu. Ya, semangat belajar. Semangat. Ya, bagus. Artinya apa, Nak? Jangan lari dari sesuatu yang sudah Ananda miliki sebagai dasar. Kembangin gitu, Nak. Kembangkan dasarnya dan itu sudah mencukupi. Tambah lagi ya. Yang dasar itu diperkuat lagi. Jadi pijakan untuk membahas soal-soal yang lainnya gitu, Nak. Ya, jadi ya, pembelajaran kita ya, pembelajaran yang sifatnya nanti ke depan ya, begitu, Nak. Bisa beradaptasi dengan masalah dan bisa kemudian menghadirkan solusi dalam menyelesaikan masalah. Adaptif dan solutif namanya. Paham? Bisa? Ya, alhamdulillah ya. Baik, kalau sudah, saya akan lanjutkan ke soal berikutnya.
Ya. Baik ya, dengan soal yang temanya lain nak, ya. Ini dulu ya. Pelan-pelan saya ingin semuanya bisa mendapatkan ini duluan. Nah ini. Kenapa ini kok nggak nampak? Ya. Salah seorang di antara kalian silahkan baca soalnya supaya saya bisa melihat. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal ulangan, tetapi nomor 1 sampai dengan 5 harus dikerjakan. Ya. Banyak pilihan yang dapat diselesaikan siswa tersebut adalah. Baik ya, masih dengan tadi ya, banyak pilihan. Saya kasih waktu nak 3 menit, silahkan dikerjakan. Dengan kaidah kombinasi atau gunakan permutasi. Silahkan nak, saya tunggu 3 menit. Dari soal nomor 1 sampai akan banyak pilihan. Para siswa diminta mengerjakan 8. Ya, silakan. Iya, mantap. Ya, alhamdulillah. Bagus ya. Ya, alhamdulillah ya. Sudah ya, jawabannya benar ya. Sudah banyak yang menjawab, jawabannya 10 nak. Alhamdulillah ya. Jawabannya benar 10, tapi temanya nak ya. Saya ingin semuanya memahami ya, semuanya bisa ya. Ini kesempatan kita nak belajar bersama-sama ya. Saya ingin semuanya bisa ya. Walaupun yang kemudian sudah bisa menghitungnya dapat lagi ide yang lain atau mungkin diingatkan kembali bahwasanya caranya mengerjakan soal itu banyak nak. Nah, sekarang bagaimana logikanya ya? Bagaimana logikanya? Baik, sekarang saya akan sampaikan nak logikanya begini. Ya. Nanti kalian bisa gunakan, bandingkan ya cara konsep ini atau dengan cara rumus sama saja insya Allah ya. Nah, sekarang perhatikan konsepnya ya. Ada 10 soal nak. Ada 10 soal. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10 begitu soal ya. Dari 10 soal ini anak-anak kami sekalian, kita kemudian diminta untuk mengerjakannya 8 soal saja. Enggak semua, 8. Dengan catatan, ada catatannya nih. Apa catatannya? Catatannya ya, dari 8 soal ini anak-anak kami sekalian, ya, 5 soal itu wajib. Nah, 5 soal itu wajib. Apa aja itu? Soal nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan. Nah, ini enggak ada tawar-tawar ini harus dikerjakan. 5 soal wajib. Maka akan ada sisanya ya. 3 soal yang bisa dipilih, itu bedanya. Dipilih dari berapa? Dari sisanya, dari 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi kita akan memilih 3 soal sisa. Nah, ya, 3 soal sisa kita pilih ya dari kemungkinannya nomor 6, 7, 8, ya, 9, dan 10. Nah, kalau kita data, nak, perhatikan, nak, ya, kita akan coba data, ini biar semuanya jelas, ya, tidak kemudian menjadi bimbang dan ragu-ragu lagi, ya, dari mana jawabannya 10. Saya mau kupas pelan-pelan, ya, supaya semuanya dapatkan ide yang sama, nak, ya.
Bisa saja, nak, pilihannya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, perhatikan, nak. Mungkin, ya mungkin, perhatikan kaidahnya. Ya. Soal yang dikerjakan adalah 6, nomor 7, nomor 8. Oh, enggak. Nomornya 6, 8, 7. Oh, enggak. Nomor yang dikerjakan 7, 6, 8. Nah, walaupun urutannya beda-beda, bukankah bentuk soal yang dikerjakan adalah sama? Nah, sama, 6, 7, 8, 6, 8, 7, 7, 6, 8 sama. Maka karena sama tadi ingat ya, yang kita gunakan adalah aturan yang nantinya bisa kemudian kita pakai aturan kombinasi. Nah, sebelum kita bahas rumus kombinasinya, anak-anak kami sekalian, coba lihat ya. Saya ingin buatkan polanya supaya kalian bisa gunakan seterusnya, nak. Bisa saja bentuk soal yang dikerjakan paketnya begini, 6, 7, 8. Soal nomor 6, 7, 8. Bisa ya. Atau 6, 7, 9 juga boleh ya. Atau 6, 7, 10. Nah, sekarang perhatikan, nak. Kalau dua angka pertamanya adalah 6 dan 7, perhatikan. Kalau dua angka pertamanya adalah 6 dan 7, ternyata kita akan dapatkan 3 cara mengerjakan. Itu kalau pertamanya 6, 7. Kan bisa saja angka pertamanya 68. Nah, 68 bisa juga ya, tanpa 7 berarti, nak. 6, 8, maka lanjutannya boleh 9 atau 6, 8, 10. Coba anak lihat. Ada pola menarik di sini, nak. Dari 3 berkurang tinggal 2. Maka logikanya setelah 3, 2, maka sisanya 1. Kapan itu? Kalau angka keduanya bukan 8 tapi 9. 6, 9, 10. Nah, ini cuma 1, nak. Coba lihat polanya. 3, 2, 1. Angkanya berkurang 1. 3, 2, 1. Itu bagian dari sesuatu yang bisa Ananda perhatikan. Nah, sekarang saya ganti warna, nak ya. Bagaimana sekarang kalau seandainya soal pertama yang dikerjakan tidak melibatkan 6, 7 dulu, nak. 7. Bagaimana dengan 7? Lihat polanya ya. 7, 8, 9. 7, 8, 10. Nah, ini kalau pasangannya 7 dan 8. Ternyata jumlahnya 2. Sama seperti ini. Ya, sama seperti ini. Sama kan? Berarti kalau 7 di depannya angka keduanya 9, maka jumlahnya sama seperti yang di bawah. 1. Itu, nah. Jumlahnya 1. Jadi seakan-akan 3, 2, 1, 2, 1. Maka nanti 1. Kapan 1, nak? Kalau seandainya angka pertamanya 8. Artinya apa? Tidak melibatkan 6 dan 7. 8, 9, 10. Maka jumlah keseluruhannya adalah hasil dari jumlah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6 tambah 2, 8 tambah 1, 9 tambah 1, 10. Ya, benar. Jawabannya 10. Ya, lihat polanya. 3, 2, 1, 2, 1, 1. Nah, dalam matematika, aturan pendataan seperti ini bisa kita kemudian ringankan pekerjaannya dengan tadi ya, kembali ke kaidahnya. Ketika 6, 7, 8 dianggap sama dengan 7, 8, 6, maka pada saat itulah kita menggunakan aturan kombinasi. Artinya apa? Kita akan memilih 3 dari 10, ya. Oh, maaf, kok ada 10 ya. Kita akan memilih 3 dari 5 dengan aturan kombinasi. Maka hasilnya akan menjadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial kalikan 5 kurang 3 faktorial. Nah, ini bagi anak-anak yang baru, silahkan diperhatikan ya. Ulangi konsep yang pertama tadi, 5 faktorial maknanya apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1, boleh dicoret saja ya. Kali 5 kurang 3, 2. 2 kali 1, maka hasilnya coret. 2 dengan 4 tinggal 2 ya. Maka hasilnya kembali nilainya sama ya. Unmute saja, Pak. Nah, ya. Ya, bisa ya? Di-unmute aja ya. Ya. Nah, ini tujuannya supaya semuanya bisa memahami. Nah, ya. Jadi tidak hanya satu jalan dalam memahami sebuah soal, Anda juga bisa kemudian ya kembalikan ke konsepnya. Mungkin masih bisa didata gitu. Ternyata pendataannya juga punya pola 3, 2, 1, 2, 1, 1. Maka nanti kalau seandainya pendataannya 4, 3, 2, 1, maka lanjutannya 3, 2, 1, 2, 1, dan 1. Begitu, nak. Nah, ini konsep sederhana ya yang membuktikan bahwasannya terkadang ya,
terkadang pendataan itu ya bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Kalau besar nanti bisa pakai rumusnya. Artinya sama saja. Nah, begitu ya. Baik ya, insya Allah ini dasar-dasar kalian ya, dasar-dasar kalian untuk mengembangkan diri ya. Nanti bisa kemudian belajar lebih banyak lagi, lebih serius lagi dengan guru-guru pendamping kalian. Saya akan hantarkan soal berikutnya. Nah, ya, soal berikutnya. Insya Allah kalian pintar-pintar ya. Jadi tugas saya hanya mengasah saja ini. Coba inilah apa soalnya ini. Nah ini ya. Ada soal begini. Baik, Nak, salah seorang di antara kalian silahkan gunakan mic-nya yang aktif ya. MTS Harapan. Nah, ini mic-nya masih hidup nih. Silahkan baca soalnya yang keras. Perhatikan, Nak. Baca soalnya. Atau saya persilahkan ini dari MSen 1 Aceh Selatan. Sebentar ya, saya hidupkan lagi mic-nya supaya bisa kita berinteraksi ya. Kode kupon hadiah untuk belanja pada suatu toko wilayah bilangan yang ditulis 2, 4, 6, 8. Suatu tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka kupon dari 6, 4, 48 berada pada urutan ke. Ya, sekarang perhatikan Nak ya. Kode kupon hadiah untuk belanja pada suatu toko swalayan berbentuk bilangan. Ada 5 digit. Nah, ada 5 digit. Ada angka 2, ada angka 4, ada angka 4 2 kali ya. 6 dan 8. Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari angka yang terkecil ya, disusun sampai angka yang terbesar, maka angka 64248 akan berada pada urutan yang ke. Nah, sekarang ya, sebelum saya matikan mic-nya, saya sampaikan ke kalian ya. Tolong diperhatikan. Ya. Ya. Nah, sekarang coba lihat Nak ya. Yes. Nah, sekarang perhatikan Nak, perhatikan ya. Perhatikan konsepnya. Dari angka 24468, perhatikan Nak, dari angka 24468 kita bisa buat banyak susunan angka. Nah, banyak susunan angka ya. Nah, kalau diurutkan, maka bilangan terkecil yang akan terbuat tentu ya, yang namanya kecil, Nak. Perhatikan ya. Yang namanya kecil itu konsepnya ya, yang besar dibuat ke belakang gitu ya. Kalau kecil tuh intinya besar, semakin besar letakkan di belakang, besarnya di belakang. Gitu, Nak. Sementara nilai besar itu bisa dibuat dengan cara yang kecil yang kemudian diletakkan di belakang. Besarnya dinampakkan di depan, maka muncullah angka yang terbesar. Berarti dari angka 24468, perhatikan ya, bilangan yang terkecil yang mungkin adalah meletakkan bilangan paling kecil di depan. Apa bilangan paling kecil? Ya 2. Ya. Bilangan terkecilnya 2. Letakkan 2 di depan. Kemudian bilangan terkecil berikutnya 4 dan 4. Kemudian 6, baru angka terbesarnya 8, letakkan di belakang. Maka jadilah 24.468 sebagai angka yang terkecil. Membesar terus Nak ya, sehingga jadi angka yang terbesar. Gimana angka yang terbesar? Letakkan angka terbesarnya di depan, 8. Susul kemudian 6, 4, 4, 2. Nah, ini sebagai angka yang terakhir. Kayak gitu, Nak. Ya, menjadi angka yang terakhir. Nah, sekarang tentu saja sebelum mencapai angka 86.442, itu pasti kita ketemu dulu dengan 64.248. Nah, kalau disusun dia ini ada pada urutan yang keberapa, itu inti soalnya gitu. Nah,
Itu inti soalnya, ya. Kalau 24.468 diletakkan sebagai nilai pertama, 86.442 diletakkan sebagai nilai terakhir, pertanyaannya 64.248 itu nilai yang keberapa? Saya kasih waktu 3 menit, coba dikerjakan. Silahkan, ambil pulpennya, tes, coba. MTS Jumlah Amal ya, lain-lain. Kerjakan coba. Silahkan, 3 menit dari sekarang. Jam 9:04 saya tagih. Coba nak, silahkan. Sudah ada yang jawab ini ya. Kurang jelas. Oh, 39 ya. Saya ulang ya. Ada yang bilang kurang jelas ya. Penyusunannya nak 24.468 mulai dari yang kecil terus ke belakang, itu nilai terkecilnya sebagai urutan pertama, sementara 86.442 sebagai urutan yang terakhir. Nanti saya akan bahas ya bagaimana cara menentukannya ya. Sebelumnya silahkan dites ya. Ada yang jawab 39, bagus ya. Silahkan yang lain kerjakan. Ya, kita hidupkan saja mic-nya ya supaya saya bisa 40 ya. 40 Pak, 40. Jawabannya 40. Bagus, jawabannya 40. Benar ya? 40. Jawabannya benar 40. Jawabannya 40 Pak. Benar, benar. Jawabannya 40. Ya, jawabannya 40 betul. Nah, sekarang ya kita akan bahas. Baik. Sekarang kita bahas. Ya, sekarang kita bahas. Gimana caranya ya? Kita bahas ya. Baik ya, saya matikan dulu ya mic-nya ya. 40 Pak. Benar, nah. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaannya ya, yang pertanyaannya bagaimana sih menghitung 40-nya ya? Nah, sekarang ya kita susun dari yang paling kecil, nah. Ya, kita susun dari yang paling kecil. Bagaimana yang paling kecil ya? Dari yang terkecil dengan warna biru aja ya. Ya, dari yang terkecil. Tentu yang terkecil kalau angka depannya adalah 2, nak. Angka depannya adalah 2. Kemudian angka berikutnya adalah 4. Ya, 24. Maka di sini akan ada 468 yang akan mengisinya ya, ada 3 angka. Makanya muncul 3 faktorial. Ya, dengan konsep tadi ya pakai faktorial lagi, 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. Maka kalau angka depannya 24, maka 3 kali 2 kali 1 ya, maka ada 6 cara. Nah, 6 cara membuat angka yang dimulai dengan angka 24. Nah, sekarang gantian lagi, susun lagi nak ya. Bagaimana kalau seandainya angka depannya bukan 24 tapi 26? Maka di belakangnya ya bisa diisi oleh ya 26 ya, maka di belakangnya ada angka 4, 4, 8 begitu ya. Maka kita gunakan ya kaidah permutasi n unsur yang berulang. Ada unsur yang berulangnya ini nak. Apa itu? 4, maka 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Maka hasilnya 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 ya, maka hasilnya ada 3 cara jika angka keduanya adalah 6. Gitu ya. Sama halnya, kalau angka di depannya adalah 28, maka di belakangnya angkanya 446. Sama seperti yang di atas ya, juga 3 caranya. Nah, dengan kata lain ya, kalau seandainya Ananda ya, anak-anak kami menempatkan 2 sebagai angka pertamanya, maka jumlahnya ada 6, 3, 3 ya. Ada 12 cara penyusunan kalau angka pertamanya 2. Nah, sekarang kita ganti. Ya, sekarang kita ganti ya. Kita ganti. Bagaimana sekarang jika angka pertamanya bukan 2, nak, tapi 4 gitu nah ya. Kan bisa juga 4. Nah, 4.
Ketika angka pertamanya 4, maka di belakangnya akan ada 4 angka yang berbeda. Bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Langsung aja, nak. 4 faktorial maknanya. Apa artinya 4 faktorial? 4 kali 3 kali 2 kali 1 jumlahnya 24. Ya, jumlahnya 24 cara. Jadi kalau dimulai dengan angka 2 hanya 12 cara. Tapi kalau dimulai dengan angka 24 karena 4-nya berulang, ya, maka akan caranya lebih banyak, 24 cara. Nah, setelah 2 dengan 4 di depan, baru kemudian sampai kepada basis pertanyaan kita, 6. Bagaimana kalau 6-nya di depan? Nah, kan 6 depan ya. Tentu saja sebelum 64 ada 62 dulu, nak. Ya, sebelum 664 ada 62 dulu. Maka di belakangnya tinggal angka 448, 448. Nah, seperti ini tadi ya. Ada berapa? 3 cara. Dari mana? 3 faktorial bagi 2 faktorial. Karena ada angka 4 yang berulang. 3 cara. Nah, baru kemudian angkanya 6, 4. Nah, setelah angka 2, setelah angka 6, 4. Baru kemudian ya, susunan pertamanya kita susun dari kecil ke besar. 2, 4, 8. Inilah yang ditanyakan. Satu langkah, satu cara berikutnya. Maka dijumlahkan seluruhnya, nak. Anda jumlahkan seluruhnya, ya. Maka letak 64.248 terletak pada 12 yang pertama, ditambah 24, ya. Kemudian ditambah 3, tambah urutan dia 1, ya. Maka jumlahnya menjadi 2 tambah 4, 6, tambah 3, 9, tambah 1, 0, 10. 1 tambah 2 tambah 1, 4, ya. Maka 64.248 terletak pada urutan yang ke-40. Ya, urutan yang ke-40. Mungkin kalian akan tanya, ya. Memangnya semuanya ada berapa ya? Memangnya semuanya ada berapa ini? Kalau 64248 itu urutan yang ke-40, maka 86 ya, 86442 yang terakhir itu berapa? Urutan ke berapa? Caranya gampang ya, pakai n permutasi n unsur yang berulang. Nah, ini mungkin saya lengkapkan sedikit lagi ya. Bukankah di antara angka 2, 4, 4, 6, dan 8 ini ada angka yang berulang 4 ya? 2 buah 4, maka semuanya ada 5, maka banyak unsur semuanya adalah 5 faktorial. Kenapa 5? Angkanya 5, 1, 2, 3, 4, 5, dibagi 2 faktorial. Karena ada 2 angka yang berulang. Kembali definisinya, apa makna 5 faktorial? 5 faktorial itu maknanya 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, dibagi 2 faktorial. Karena ada angka yang berulang. Maka sisanya 5 kali 4. Berapa 5 kali 4? 20 kali 3, 60. Maka seluruhnya ada 60. Dengan artian, angka 8, 6, 4, 4, 2 itu ya, itu ada pada urutan yang ke-60. Gitu, nah. Ya, ada urutan yang ke-60. Boleh dicatat ya. Tapi insya Allah nanti pembelajaran ini akan kita buatkan YouTube-nya dan kalian bisa pelajari kembali insya Allah. Atau mungkin bisa diskusikan lagi ya dengan guru masing-masing, atau makan sudah bisa, tinggal dikembangkan lagi ya. Tinggal dikembangkan sedikit lagi. Ya, baik ya, saya rasa ini bagian dari pengantarnya ya, pengantarnya insyaallah besok ya. Anak-anak akan ada tryout tahap yang kedua, nanti akan muncul soal-soal seperti yang kita bahas pada hari ini ya, sebagai ajang pengulangan materi. Sekaligus ya, ajang uji kemampuan anak-anak untuk mengikuti ya KSM online nantinya. Nah, jangan lupa nak ya, tanggal 2 dan 3 November itu akan ada simulasi tryout dari ya nasional ya. Itu sebagai gambaran soal-soal yang akan diujiankan nanti pada KSM sebenarnya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini ya. Nah, ini soalnya. Silakan salah seorang di antara kalian membaca soalnya, siapa saja boleh. Yang aktif mic-nya. Nah, ini nak ya.
Ya, siapa? Silakan. Dua bilangan mirror. Ya. Sebutkan namanya, Nak. Perkenalkan dari sekolah mana, biar kita semua tahu ya. Silakan, Nak. Ayo, silakan. Jangan malu-malu. Cika Sagina dari MTSN 1 Gaya Luas. Oh, Masya Allah. Ya. Silakan, Nak, Gaya Luas ya. Silakan. Bilangan dikatakan bilangan mirror jika salah satu bilangan diperoleh dari yang lainnya dengan membalikkan urutan digit. Misalnya 1, 2, 1. Jika sepasang bilangan mirror dikalikan menghasilkan 9, Pak. maka jumlah kedua pasangan bilangan mirror tersebut adalah. Baik, nah, sekarang perhatikan ya. B. Ya, benar, Nak, jawabannya B ya. Kita pelajari sama-sama ya, insya Allah ya. Apa jawabannya B ya? Sebelumnya ya, saya ingin sampaikan lagi ya. Ada dua kaidah yang dari awal sudah saya ingin sampaikan pada kalian ya. Kaidah yang pertama adalah adaptif dan solutif. Kadang kita dapatkan ya istilah-istilah aneh, nah ya, istilah aneh baru kita dapatkan sekali ya. Mirror. Nah, mirror itu kalau dalam bahasa Indonesia-nya artinya apa mirror? Kaca ya, cermin. Punya cermin di rumah kan? Jadi mirror itu ya. Kalau dalam fisika, cermin ada jenis ya. Ada cermin datar, ada cermin cekung, dan ada juga cermin cembung. Sifat cermin kemudian menghasilkan bayangan maya. Bayangan maya artinya bayangan yang letaknya di belakang cermin. Bayangannya maya letaknya di belakang cermin ya. Yang gimana ya? Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Misal, perhatikan ya, misal satu warna ini ya, 1, 2, 3. Maka bayangannya tentu ya, bayangannya yang terdekat adalah 3. Ya. 3, 2, 1. Ya. Nah, jadi 1, 2, 3 bayangannya 3, 2, 1. Nah, sekarang perhatikan ya. Sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Ini walaupun kalian sudah bisa ya, sudah tahu jawabannya, saya tetap akan menyampaikan ide-ide yang mungkin bisa kalian gunakan nanti ketika kalian dapatkan soal yang baru, nah ya. Kalau ini soal yang sudah biasa ini ya. Maka ketika dikatakan bahwasanya sepasang bilangan mirror ini kalau dikalikan akan menghasilkan 17, 34, 84. Nah, ya akan menghasilkan bilangan ini ya. Akan menghasilkan bilangan baru yang nilainya 173.484 nih hasilnya nih. Nah, ini hasilnya. Ya. Pertanyaannya, berapakah jumlah yang ditanya? Jumlah lagi, Nak. Yang ditanya jumlah. Nah, di sini anak-anak sekalian, manfaatkan potensi-potensi yang ada di soal. Termasuk jangan lupakan, Nak, bahwasanya soal pilihan berganda jawabannya ada, sudah ada. Untuk mempercepat cara untuk menyelesaikan sebuah soal, jangan cuma dengan cara mengerjakan, tapi juga coba lihat analisa ini. Ini yang dianalisa nih. Nah, saya tulis saja ya supaya pembelajaran ini ya saya bisa arahkan ya. Nih, coba lihat. Ada soal, ini soalnya. Nah, ini soalnya. Udah tahu kita ada soal. Tapi juga kita harus tahu, Nak, harus tahu ada jawaban. Nah, ini ada jawabannya nih. Nggak cuma soal yang ada, jawaban juga ada. Ada soal, ada jawaban. Ada soalnya, ada jawaban. Nah, kalau kita lihat, Nak, kalau kita lihat jawabannya, perhatikan. Kalau kita lihat jawabannya akan menghasilkan pola jawaban yang sama. Apa samanya? Semua angka pinggirnya adalah 9. Coba lihat. Semua angka tepinya adalah 9. Nah, 9, 9 gitu kan? Semua angka tepinya adalah 9. 9, 9. Semuanya 9, 9. Ya. Nah, ketika dikatakan ini adalah hasil jumlah, kita tahu nah hasil jumlah ya. Perhatikan polanya ya.
1, 2, 3 ditambah 3, 2, 1. Penjumlahan dua bilangan cermin. 3 tambah 1 hasilnya 4, 1 tambah 3 juga hasilnya 4. Penjumlahan bilangan cermin memungkinkan angka pertama dan terakhirnya sama jumlahnya. Ya, makanya jawabannya semua sama, 9, 9, 9, 9. Begitu kan kaidahnya? Maka kita bisa bayangkan 9. Bisa Ananda uraikan 9. Bisa jadi 9 itu berasal dari 0 tambah 9, boleh. Bisa jadi dari 1 tambah 8, oke ya. Boleh jadi dari 2 tambah 7, bisa. Atau bisa jadi dari 3 tambah 6, boleh. Atau bisa jadi dari 4 tambah 5. Tapi ingat, ada syarat berikutnya. Apa syarat berikutnya? Bilangan ini, nak, kalau kita kalikan, akan menghasilkan angka terakhir 4. Tentu saja 4 dengan 5, ya, tentu saja 4 dengan 5, kalau dikalikan hasilnya ujungnya bukan 4, hasilnya 0. 3 kali 6 hasilnya 8, 0 kali 9 hasilnya 0, 1 kali 8 hasilnya 8, nggak cocok. Yang cocok apa? Yang di bawah ini ya, 2 kali 7 hasilnya 14, angka terakhirnya 4. Maka anak-anak sudah dapatkan 2 angka utama dari angka mirror ini, nak. Angka apa yang sudah dapat? Angka 2 titik titik 7. 7 titik titik 2. Nah, tinggal mengisi angka tengahnya saja berapa, nak? Ya, tinggal mengisi angka tengahnya berapa saja ya. Nah, sekarang saya kasih kalian waktu, nak. Coba, nak, 1 menit saja, ya, 1 menit saja, nak. Ya, 1 menit saja. Silahkan pilih angka tengahnya. Tentu angka yang sama ya. Katakanlah A misalnya ya. Kalau Ananda kali, muncullah hasil akhirnya menjadi 17, ya. 3Tiga, Pak, tiga. Cuma lama loh ini. Cuma Tiga, lama loh tiga. ini. Cuma lama. Ya, Kak. Tapi Tiga. nggak ada nama dia di. Jangan pesimis, Sofi. Kita harus optimis, berdoa, jangan sampai sholat pagi. Tiga, Pak. Tiga. Nah, aku pakai cadar itu. B, Pak, B. Ayah cuma lama. Yang butuh. Bismillah aja, rezeki itu nggak akan pernah lupa. Kayak oh ya kemarin nggak target, nggak ini. Mereka amin aja kan. Ikut
Apa. Dari orangnya bukan jalan. Angka berapa ini, Nak? Halo? Angka berapa? 508. 508. Pertanyaannya sampaikan, saya ulang lagi, Nak. Perhatikan. Ya, saya ulang lagi ya. Ada apa jalan? Pindahkan. Nah, pindahkan dua batang korek api, nomor korek nih ya, sehingga angka yang paling besar. Pindahkan dua batang korek api sehingga angka yang paling besar. Apa jawabannya kemarin? Halo, Nak. Jawab. Ini boleh ribut nih. Dari angka 508, pindahkan dua batang korek api sehingga muncul angka yang terbesar yang mungkin kita dapatkan. Angka berapa itu? Halo? Bukannya soal yang kemarin nih, Pak? Ya, jawabannya apa? Jawabannya berapa? Jawabannya berapa coba? 81151. 851, Pak. Ya. Kemarin ya. Anaknya sudah jawab. Kita sama-sama jawab. Jawabannya 8, bentar ya. Jawabannya 81 gitu ya. Apa ya? Ada hal yang patut saya tekankan di sini, Nak ya. Nah ini ya, nggak apa-apa. Ya. Nah ini ya. Kemarin Nak caranya, nah gini ya, dibalik. Ya, dibalik, kemudian diambil dua batang korek. Nah ini dihapus ya, koreknya ini ya, dihapus, dipindahkan yang ini. Nah korek yang bawah ini dipindahkan, maka ya angkanya berubah menjadi 8115. Korek yang dipindahkan tadi, ya, korek tadi Nak diletakkan di angka setelah 5. Nah, ini ya. Nah, coba. Halo. Nah, ini berapa itu, Nak? Bacanya berapa? Halo, bacanya berapa, Nak? 81.151 ya. Sebenarnya anak-anak kami sekalian, coba dengar. Saya matikan dulu ya. Nah. Baik, Nak ya. Kalau dalam pertemuan pertama kemarin, Nak ya, saya ingin sampaikan supaya anak-anak termotivasi ya, meledak ya. Dari 508 meledak menjadi 81.151. Nah, ketahuilah Nak, sebenarnya angka ini bukan angka yang terbesar. Ini bukan angka yang terbesar, Nak. Ya. Saya ulang lagi, Nak, ini bukan angka yang terbesar. Melihat sebuah soal dengan bentuk yang sama bukan berarti kemudian soal itu tidak bisa menghasilkan nilai yang berubah. Bisa jadi, Nak. Caranya bagaimana? Nah, ya. Saya akan tunjukkan, Nak, bahwasanya angka 81.151 itu masih angka yang ya biasa-biasa saja. Ada lagi yang terbesar, yang lebih besar daripada ini. Caranya bagaimana, Nak? Kenapa tidak anak-anak kami ya? Cara berpikir kita, cara melihat kita, kemudian kita perbaiki lagi, Nak. Semakin baik ya. Kenapa enggak angkanya itu kita turunkan ya? Sementara satunya itu kita naikkan begini, Nak. Oke. Ya.
Nah, satunya, yang 2 batang korek tadi ya, kita letakkan di sini nih. Apa bacanya, Nak? Halo, coba baca. 8.115 pangkat 11. Berapa nilainya tuh? Berapa nilainya? 8.115 pangkat. Berapa? Nah, 8.115 pangkat 11. Berapa nilainya? Bisa hitung? Lebih 8.000. Bisa hitung nggak? 8.000 kali 8.000 kali 8.000 bisa hitung? Bisa Pak, tapi lama. Besar kan? Besar kan? Besar nah kan? Tapi, ada tapi lagi nak, saya bilang tapi lagi ya. Ada tapi lagi. Perhatikan nak, tapi lagi ya. Ya, ada tapi lagi. Angka ini, anak-anak sekalian ini masih bukan yang terbesar. 11 pangkat 8 atau 5. Iya, ya. Kenapa enggak 11-nya diturunkan ke bawah? Kenapa enggak ditaruh di bawah aja satunya? Sehingga muncul nak angka yang lebih hebat lagi. Ulang. Nah, saya matikan dulu ya. Nah, kalau kemarin nak saya ya mengarahkan kalian supaya, aduh, kenapa ini? Oh, ke home. Nah, ya. Kemarin nak kita arahkan bahwasanya Ananda bisa ya untuk memperbaiki sudut pandang melihat bahwasanya 508 bisa kita baca ya dengan cara merubah posisi dua korek ya jadi 8 dibalik jadi 81151 terjadi perubahan yang luar biasa. Nah, luar biasa. Dari sesuatu yang awalnya kita tuh sederhana ya 508 ya bisa jadi 81.151. Tapi ketahuilah nak, itu kemarin ya. Itu kemarin nak. Kemarin ya kita masih menganggap angka ini adalah angka yang terbesar. Tapi hari ini nak, hari ini nak, kalian bisa membuat angka ini menjadi lebih besar lagi. Kalian bisa ganti angka jadi 5118 pangkat 11 ya. Yang ininya dipindahkan sebagai pangkat. Atau bisa Ananda buat jadi 11 pangkat 5118. Atau boleh kamu buat jadi 11 pangkat 8115 nak. Nah, nilai-nilai ini nak menjadi nilai yang tak hingga jumlahnya. Ini tak hingga jumlahnya. Kita nggak bisa ngitung lagi ya. Nggak bisa ngitung lagi nak. Nggak bisa kita hitung lagi tuh nilainya ya. Kalkulator tercanggih yang kalian punya nak, kalkulator terhebat yang kalian miliki, itu sudah nggak mampu lagi nak menghitung. 11 pangkat 8.115. Ya apa enggak? Ya apa enggak nak? Ya Pak. Itulah harapan besar kami pada kalian nak. Mungkin hari ini ya, nak kalian ya belum menemukan bahwasanya kalian tuh luar biasa ya. Tapi dengan belajar yang serius, kemudian ya dengan istiqomah ya, dengan kemudian sungguh-sungguh berdoa ya, mungkin hari ini kalian hanya ya merasa saya 508 ya, saya yang terbaik di sekolah saya, di madrasah saya. Tapi nantinya ya dengan belajar yang lebih serius, Ananda bisa jadi 11 pangkat 8115, sesuatu yang kemudian tidak bisa tertandingi lagi ya. Bahkan mungkin kalian bisa jadi orang nomor 1 ya di tempat luas lagi nak, ya yang lebih besar lagi nak. Nah ini harapan kami ya supaya anak-anak mau terus berkembang maju ya. Jangan khawatir bahwasanya hari ini adalah awal kita untuk memperbaiki cara belajar kita untuk ke depan menjadi lebih baik.
Baik Naya, mungkin ini yang bisa saya hantarkan pada pertemuan hari ini ya. Tentu banyak Makasih, Pak. pada diri kami ya. Kami selaku ya pendamping mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.